Sekarang ini kan kita Paskah Jonas ya. Betul, Pak. Tahu enggak Jonas? Di dunia ini ada namanya satu, yaitu kepastian. Iya. Artinya apa? Kepastian itu justru apa? Ketidakpastian. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dautoni atau Pastor Dautoni. Jadi masih dalam suasana hari Paskah. Sekali lagi selamat hari Paskah untuk kalian semua. Kiranya di hari Paskah ini membawa pengharapan yang baru akan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena Dia adalah Allah yang hidup, membawa pengharapan yang baru, kasih dan damai, sukacita, tentunya damai sejahtera di dalam hati kita. Dan sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus tentunya channel terang kemuliaan ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian terbeban ingin mendukung untuk pertumbuhan dari channel terang kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya dan follow TikToknya. Kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Memuliakan Tuhan tidak harus jadi pendeta, memuliakan Tuhan tidak harus di gereja, memuliakan Tuhan di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara bernyanyi, dan itu ada di TikTok terang kemuliaan. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Sahabat kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dautoni atau Pastor Dautoni. Dan satu yang ingin saya pesankan kepada kalian semua dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang sering saya ulang terus ya, ulang-ulang terus, yaitu tetaplah berdoa. Jadi nggak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian semua untuk tetap berdoa. Tak bosan-bosan untuk mengingatkan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sahabat kemuliaan, langsung saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dautoni. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Berkati kami semua yang akan menonton video ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat kemuliaan, langsung saja akan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dautoni melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh YFT Ministry 1 hari yang lalu. Selamat menyaksikan. Jonas. Halo, malam Pak Daud. Halo Jonas. Ya, Ya, Pak. Ya kita doa Selamat Jonas. Paskah. Pak Daud, selamat Paskah. Oke Jonas, kita doa ya Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jonas, Ya, Pak Daud. sekarang ini kan kita Paskah Jonas ya. Betul, Pak. Tahu enggak Jonas? Di dunia ini ada namanya satu, yaitu kepastian. Iya. Artinya apa? Kepastian itu justru apa? Ketidakpastian. Kepastian justru ketidakpastian. Apa itu, Pak, maksudnya, Pak? Buktinya ramalan BMKG. Misalnya, oh kira-kira tahun sekian atau bulan sekian nanti kemarau atau hujan. Tiba-tiba enggak hujan, kan bisa terjadi. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi banyak yang namanya sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Betul? Iya, Pak. Betul. Betul. Betul sekali, Pak. Ramalan cuaca, Bisa berubah. politik kan bisa berubah. Artinya tidak ada yang pasti. Pasti. Tetapi yang pasti hanya satu, Tuhan. Yaitu Amin. yang menyertai kita. Jadi ada satu, Jonas. Pertama, pasti. Yang satu yang pasti, ketidakpastian. Betul? Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Di dunia ini tidak ada yang pasti, tapi ketidakpastian. Betul? Betul. Nah, tapi ingat, yang pasti itu
kita dalam Yesus disertai dan dilindungi. Amin. Amin. Ada satu hal tentang kebangkitan Tuhan, Jonas. Iya, Pak. Yang susah dan sulit dan tidak mungkin untuk dikalahkan itu adalah kematian. Kematian. Karena apa? Boleh raja hebat, jenderal hebat, mati ya tidak bangkit. Ya. Ada lagi, saya punya nenek punya ilmu Poncosono. Begitu dia mati kena tanah, hidup lagi. Begitu saya datang supaya saya doakan demi nama Yesus, dia mati dan tidak bangkit sampai sekarang. Ya. Tidak bangkit sampai sekarang. Tapi ingat, Tuhan Yesus mati, bangkit hidup kembali dan naik ke surga. Amin. Nah, artinya apa? Di dalam Yesus adalah kepastiannya. Yes. Amin. Tetapi di dunia ini ada yang pasti, yaitu ketidakpastian. Betul? Betul. Baik geopolitik, baik ekonomi. Nah, jadi banyak ketidakpastian. Gimana, Jonas? Ya, tapi di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Iya. Ramalan cuaca bisa berubah, betul enggak? Betul, saya Dunia pernah mengalami itu, Pak. Betul? Betul. Betul? Betul, Pak. Terusan. Artinya di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, seperti saat ini geopolitik tidak pasti. Tidak pasti. Ekonomi dunia global tidak pasti. Tidak pasti. Mata uang tidak pasti. Perang juga tidak pasti, Pak. Perang juga tidak pasti. Yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Nah, dia ngajarin teman saya, Jonas. Jelas, Jonas? Iya, Pak Daud. Tapi kita percaya Tuhan pasti bekerja dengan caranya, Jonas. Amin. Amin, Jonas. Amin. Ya, ini pesan khusus di hari Paskah, Pak ya. Iya, Paskah, Jonas. Mau tanya apa lagi, Jonas? Yesus mati tetapi pasti dia bangkit. Dan di dalam Kristus Yesus kita semua mati itu pasti tapi bangkit. Iya, betul. Hidup kembali. Nah, itulah anugerah Tuhan. Ya, sebagai orang percaya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, Pak ya. Iya. Gimana, Jonas? Ya, keadaan dunia mau seperti apapun di dalam Kristus itu pasti. Iya. Jadi di dunia ini, Jonas, yang pasti adalah ketidakpastian. Wah, ini kata-katanya luar biasa, Pak. Bagus banget, Pak. Iya, teman saya ini kan berhikmat, dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, Jonas. Tahu enggak, Jonas? Yang paling pusing dalam hidup ini ada satu, Jonas. Apa, Pak? Kalau punya istri cerewet dan cemburuan, kita yang pusing, Jonas. Bisa stroke. Dan itu mengalami ketidakpastian juga. Betul, Jonas? Iya, Pak. Orang boleh direktur, boleh presiden, boleh apapun, tapi kalau punya istri cerewet, aduh ampun, Jonas, stroke di tengah jalan, Jonas. Mau makan dicemburu, mau minum dicemburuin, apa semua dicemburuin. Nah, itu hidupnya namanya ketidakpastian. Dan itu ketidakpastian seperti itu, Jonas. Bener, Jonas? Bener, Pak. Jadi istri itu bisa lebih berkuasa, Pak ya. Walaupun punya jabatan suaminya. Walaupun suaminya punya jabatan, punya duit, kadang-kadang istri lebih berkuasa, Pak ya. Yes, tenang aja, Jonas. Mau tanya apa, Jonas? Ya, Pak. Pas dikit tanya mengenai sumpah Hari serapah, Selasa Pak. kita ketemu, Jonas. Selasa Semarang, Pak ya. Iya. Mau tanya apa, Jonas?
Sedikit Pak tentang sumpah serapah, ini ada yang bertanya Pak. Kutuk sumpah serapah itu terjadi bila pertama alasan yang kuat, kedua di depan pintu, ketiga Jonas, yaitu posisi marah dan spontan. Oh. Sumpah serapah itu, tapi itu bisa dipatahkan demi nama Tuhan Yesus. Jadi harus ada ini ya Pak ya, kriteria khusus ya supaya itu bisa berjalan itu Pak ya. Iya betul. Iya. Sembarangan itu bisa mengena Pak ya, kecuali orang itu memang ya tadi seperti Pak Daud kriterianya marah dan lain sebagainya itu ya. Iya betul. Tenang aja Jonas, percaya Tuhan pelihara dan Tuhan berkati Jonas. Amin. Amin. Ya Pak Daud. Bertanya apa Jonas? Pak? Ya mungkin ada pesan lain Pak untuk Natal. Oke lanjut ya, 5 orang ya. Oke Pak Daud. Yang pertama, Ibu Ing, Manado. Silakan Bu. Oh iya. Ya, Shalom Pak Jonas, Shalom Pak Daud Tony. Ya, Pak Daud Tony, saya ingin maaf lagi sakit gigi Pak Daud Tony. Ini saya ingin tolong doakan kami suami istri, saya sudah umur 52 tahun, sudah takut untuk hamil, ingin punya anak angkat dan juga karena pikir setelah tua siapa yang urus terus rumah dan siap mau dikasih ke siapa, kalau ada anak berarti tidak ada yang ngurus terus, agar tanah di Kalimantan Tengah karena suami orang Kalimantan Tengah bisa terjual Pak, juga kesehatan dan pekerjaan kami, saya sebagai dosen dan guru dan juga suami sebagai usaha. Iya, kita doa ya. Boleh Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Iya Pak. Kuasa Yesus itu dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikutnya, Ibu Hani Eliana dari Kupang. Silakan buka suaranya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Hani, mau tanya apa? Halo Pastor Yonas dan Pastor Daud. Ya, mau tanya apa Ibu? Apakah dalam keluarga saya ada kutuk keturunan atau kutuk anak kubur? Kutuk leluhur ini Jonas. Ada angkat kutuk tangan leluhur Pak ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Lanjut Jonas. Berikutnya Ibu Rika. Ya silakan Bu Rika. Buka suaranya dulu Bu. Oke. Bagaimana? Selamat malam Pak Jonas. Selamat malam Pak Daud. Saya ingin tanya Pak, apakah kami masih ada kutukan keturunan anak saya dengan rumah ini Pak? Oh, ini sudah ada yang mendoakan. Amin. Angkat tangan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya. Pak Supandi Pontianak. Wah, dan keluarga ini. Nah, silakan. Iya Pak. Keluarga. Shalom Pak Daud Tony. Oke. Pak Jonas, kami sekeluarga. Ini Pak, bapak saya. Bapak saya Pak, beliau ini dulu masih mudanya sering pakai, ada susuk di wajahnya. Karena kebetulan beliau purnawirawan TNI Pak. Jadi ada barang titipan. Dulu ya. Iya Pak. Ada yang dilepas. Kalau enggak dia sering alami kepalanya sakit. Oh iya Pak. Tapi Pak. Tangan doa ya.
Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan setan. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Doa darah Yesus selama 3 bulan ya. Oh, siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Lanjut, Siap. Jona. Terima kasih, Pak. 3 Terima bulan. kasih. Berikutnya. Ya, silakan Bu Winda. Mau tanya apa, Bu? Boleh buka suara. Shalom, Pastor Jonas, Pak Daud. Ini saya mau tanya, Pak. Ini kan saya kan sempat difitnah nih sama tetangga kan. Kalau saya itu santet keluarganya. Nah, sampai ada beberapa dukun datang ke rumahnya, dan saat itu juga kita tuh gantian kan keluar masuk rumah sakit gitu. Itu saya mau nanya, apakah ada kuasa kegelapan yang dikirim dari dia atau ada kuasa kutuk gitu, Pak? Ini dan Ibu sudah bebas ini, Bu. Puji Tuhan. Kita doa ya. Berkati Tuhan, bebas segala tempat. Sucikan bentengi Tuhan. Amin. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yata Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sekali lagi 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Apapun yang akan kita hadapi, tetaplah berdoa. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk follow TikToknya. Dan apabila kalian semua ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi member. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member, dan Tuhan Yesus memberkati kalian tentunya berlimpah-limpah. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha Baik. Terima kasih atas pesan yang disampaikan. Bapak, kiranya apa yang disampaikan kami bisa cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, kita bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.